Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas mengenai terapi cairan intravena. Terapi intravena adalah pemberian sejumlah cairan ke dalam tubuh melalui sebuah jarum ke dalam pembuluh vena untuk menggantikan kehilangan cairan atau zat-zat makanan dari tubuh. Tujuan dari terapi ini adalah: yang pertama, mempertahankan dan mengganti cairan tubuh; yang kedua, mengoreksi atau mencegah gangguan cairan elektrolit; yang ketiga, memperbaiki keseimbangan asam basa; yang keempat, memberikan transfusi darah; dan yang kelima, untuk pemberian obat melalui intravena. Ada 3 jenis cairan yang digunakan untuk terapi intravena. Yang pertama, cairan isotonis. Cairan yang diklasifikasikan isotonik mempunyai osmolitas total yang mendekati cairan ekstraseluler dan tidak menyebabkan sel darah merah mengkerut atau membengkak. Jenis cairan isotonik yang pertama, salin normal 0,9%, ringelractat, komponen-komponen darah, albumin 5%, dextrose 5% dalam air. Selanjutnya ada cairan hipotonik. Tujuan pemberian cairan hipotonik adalah untuk mengganti cairan seluler karena larutan ini bersifat hipotonis dibandingkan dengan plasma serta untuk menyediakan air bebas untuk ekskresi sampah tubuh. Pada saat-saat tertentu, larutan natrium hipotonik digunakan untuk mengatasi paratermia dan kondisi hiperosmolar yang lain. Jenis cairan hipotonik NaCl 0,45%, dextrose 2,5% dalam NaCl 0,45% dan NaCl 0,2%. Yang ketiga ada cairan hipertonik. Larutan-larutan ini menarik air dari kompartemen intraseluler dan dapat menyebabkan sel-sel mengkerut jika diberikan dengan cepat dan dalam jumlah besar. Dapat menyebabkan kelebihan volume ekstraseluler dan mencetuskan kelebihan cairan sirkulatori dan dehidrasi. Jenis cairan hipertonik ini ada D5 dalam NaCl 0,9%, D5 dalam NaCl 0,45%, D10 dalam air, D20 dalam air, NaCl 3% dan 5%, larutan hiperlimentasi, D5 dalam ringelractat, dan albumin 25%. Sebelum melakukan terapi, perlu diperhatikan untuk pemilihan kateter. Tujuannya untuk mencegah kerusakan pada vena intima dan memastikan darah mengalir di sekitar kateter dengan adekuat untuk menurunkan resiko kejadian flebitis. Ukuran kateter atau avocat yang digunakan ada 14G, 16G, 18G, 20G, 22G, dan 24G. Vena-vena tempat pemasangan infus antara lain vena metakarpal, vena cephalica, vena basilica, vena cephalica mediana, vena basilica mediana, vena antebrachial mediana. Dalam terapi cairan intravena ini, terdapat rumus untuk menghitung tetes per menit dengan memperhatikan faktor tetes. Pada merek Otsuka, faktor tetesnya 15 tetes per mililiter, merek Terumo, faktor tetes 20 tetes per mililiter. Terdapat 2 rumus untuk menghitung tetes per menit. Yang pertama dalam menit, jumlah kebutuhan cairan dikali faktor tetes dibagi waktu dalam menit. Yang kedua dalam jam,
jumlah kebutuhan cairan dikali faktor tetes dibagi waktu dalam jam dikali 60 menit. Perhatikan contoh berikut. Seorang pasien dengan berat 65 kg datang ke klinik dan membutuhkan 2400 ml cairan RL. Berapa tetes infus yang dibutuhkan jika kebutuhan cairan pasien harus dicapai dalam waktu 12 jam? Di klinik tersedia infuset merek Otsuka. Dari contoh tersebut diketahui kebutuhan cairan 2400 ml, waktu yang dibutuhkan 12 jam. Dan ingat, faktor tetes merek Otsuka 15 tetes per mililiter. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. 2400 ml dikali 15 tetes dibagi 12 jam dikali 60 menit. Kemudian diperkecil agar lebih memudahkan dalam pengerjaan soalnya. Maka didapat 200 dibagi 4 sama dengan 50. Jadi, pasien tersebut membutuhkan 50 tetes per menit untuk menghabiskan cairan 2400 ml dalam waktu 12 jam dengan menggunakan infuset Otsuka. Contoh kedua, seorang pasien datang ke RSUD. Pasien tersebut membutuhkan 500 ml cairan RL. Berapa tetes per menit yang dibutuhkan jika kebutuhan cairan pasien harus dicapai dalam waktu 100 menit? Di RSUD tersedia infuset merek Terumo. Dari soal tersebut diketahui kebutuhan cairan 500 ml dengan waktu 100 menit. Ingat, faktor tetes merek Terumo 20 tetes per mililiter. Kemudian masukkan ke dalam rumus. 500 ml dikali 20 tetes dibagi 100 menit. Diperkecil untuk memudahkan dalam pengerjaan soal. Maka didapatkan 5 dikali 20 sama dengan 100. Jadi, kebutuhan pasien tersebut 100 tetes untuk menghabiskan cairan 500 ml dalam waktu 100 menit dengan menggunakan infuset Terumo. Terdapat perbedaan menghitung tetes infus pada anak dan dewasa. Pada anak menggunakan infus mikrodrip dengan faktor tetes 60 tetes per mililiter. Maka rumusnya jumlah tetes per menit mikrodrip sama dengan jumlah kebutuhan cairan dikali 60 tetes dibagi waktu dalam jam dikali 60 menit. Selanjutnya adalah penjelasan prosedur tindakan pemasangan infus. Alat yang perlu disiapkan: bak instrumen, infuset, aboket sesuaikan ukuran, cairan infus sesuaikan kebutuhan, perla, kapas alkohol, plester, gunting, handscoon, bengkok, dan torniket. Sebelum melakukan tindakan, sebaiknya perawat melakukan orientasi terlebih dahulu dengan memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan tindakan, meminta kesediaan, dan mengatur posisi pasien. Kemudian masuk ke fase kerja. Perawat mencuci tangan, menggunakan handscoon, membuka daerah yang akan dipasang infus, dan memasang alas di bawah bagian yang akan dipasang infus. Kemudian buka set infus dan letakkan pada bak instrumen. Masukkan jarum set infus ke botol infus dan keluarkan udara di set infus. Isi tempat tetesan infus kurang lebih separuhnya. Pastikan roller serang infus dalam keadaan menutup
dengan mengarah ke bawah. Pasang torniket di bagian proksimal atau atas dari pembuluh darah yang akan dipasang infus. Minta pasien untuk menggenggam tangan. Kemudian lakukan desinfeksi di daerah yang akan dipasang infus. Setelah itu, masukkan jarum infus ke vena dengan lubang jarum menghadap ke atas. Pastikan darah mengaliri jarum dan apoket. Jika belum teraliri darah, temukan pembuluh darah sampai darah mengaliri jarum dan apoket. Torniket dilepas bila darah sudah masuk. Kemudian lepas jarum sambil meninggalkan apoket di pembuluh darah. Tekan pangkal apoket untuk mencegah darah keluar dan lakukan fiksasi apoket secara menyilang. Alirkan cairan ke pembuluh darah dengan membuka roller. Lakukan fiksasi dengan plester atau kasa atau gunakan Tegaderm jika ada. Kemudian hitung jumlah tetesan. Jangan lupa tuliskan tanggal pemasangan infus, kemudian rapikan alat dan pasien, lepas sarung tangan dan cuci tangan. Tahap selanjutnya adalah terminasi. Pada tahap ini, lakukan evaluasi tindakan yang sudah diberikan dan lakukan pendokumentasian. Demikianlah penjelasan mengenai terapi cairan intravena, menghitung tetes infus, dan prosedur pemasangan infus. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.